Aksi nyata modul 2.3 bersama saya Ariesta Wahyuwardian dari SMKN 1 Donorejo, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pacitan. Aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Tujuan CGP mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Pra-observasi. CGP mempraktikkan rangkaian kegiatan perencanaan sebelum observasi atau pra-observasi supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Ya, Bu Badriatus, saya kan guru baru, materi pelajaran IPAS. Bab ini perilaku ekonomi dan kesejahteraan sosial. Di sini ada 11 tema. Gambaran saya itu besok itu anak-anak itu akan saya bagi sesuai dengan temanya per kelompok. Tapi untuk masing-masing tema itu bobot temanya itu berbeda. Ya, itu tadi berarti hambatan dari Bu Badriatus untuk mapel IPAS ya, karena ini mapel baru untuk kurikulum Merdeka ini. Baik. Kira-kira solusi apa yang sudah tergambar? Untuk ini kan anak-anak itu kan jurusan tata busana itu sebanyak 25 anak. Ya, jadi masing-masing kelompok itu ada 3 atau 4 kelompok. Dan sepertinya ini akan bisa berjalan karena dalam waktu pembelajaran 6 jam itu satu kali pertemuan itu nanti masing-masing kelompok saya tugasi per tema, kemudian mereka mencari misalkan ya tema pertama kebutuhan dan kelangkaan. Kelompok 1 ini dia silahkan mencari sumber informasi dari mana saja, bisa dari internet, bisa dari terserah media apa saja. Itu nanti saya minta untuk mempresentasikan di kelas. Nah, dalam mempresentasikan di kelas nanti anak-anak silahkan menggunakan media apa saja, misalnya bisa PowerPoint atau membuat video yang kontennya nanti sesuai dengan tema masing-masing. Gitu. Ya, itu tadi solusinya ya Bu, dan tadi sudah sekilas ada dari prioritas yang ingin dicapai, berarti dari kelompok-kelompok tersebut. Lalu setelah itu ukuran sukses dari rencana itu apa? Jadi misalkan tadi sudah dibuat kelompok, lalu menurut Bu Bad kriteria dari kelompok itu dia sudah sukses itu seperti apa? Gambaran saya nanti ketika anak sudah bisa mempresentasikan itu, anak itu bisa menguasai tema itu dari sumber mana saja, ya. Bisa mempresentasikan di depan teman-temannya dan bisa mempertahankan atau bisa menjawab pertanyaan dari teman-temannya atau bisa menambahin dan sebagainya. Itu masing-masing kelompok dibebankan, misalnya kelompok 1 kebutuhan dan kelangkaan, kelompok 2 tindakan, motif, ekonomi, dan masing-masing itu bertanggung jawab atas tema itu dan kemudian dipresentasikan di depan kelas. Ya, gitu ya. Lalu komitmen apa yang akan dijalankan, dalam arti setelah ada nih dari tadi strateginya, lalu ukuran kesuksesannya, lalu kedepannya mau seperti apa yang akan dijalankan, dan siapa saja yang kira-kira bisa membantu Bu Badriatus untuk melaksanakan komitmen tersebut? Untuk mencapai komitmen yang diinginkan, jadi dalam pertemuan besok di kelas saya akan membentuk kelompok-kelompok kecil sesuai dengan tema masing-masing, dan kemudian kelompok-kelompok itu masing-masing kelompok bekerja sama untuk mencari informasi sumber bahan ajar dari mana saja, terserah silahkan. Kemudian masing-masing kelompok itu akan mempresentasikan di depan teman. Dan yang bisa membantu mungkin nanti
lebih memfokuskan untuk pemahaman materi. Ya, tadi sudah disampaikan ya Bu, runtut ya, mulai dari apa yang menjadi hambatan sampai solusi dan ukuran kesuksesan, lalu komitmen. Saya sangat setuju sekali, itu sudah bagus menurut saya. Lalu selanjutnya Bu, kapan tindak lanjut dari semua itu? Jadi kapan kira-kira mau mulai pelaksanaan? Sesuai dengan tindak lanjut pelaksanaannya minggu depan ya, sesuai dengan jadwalnya. Kita akan melaksanakan komitmen di kelas untuk materi perilaku ekonomi dan sosial. Ya, baik, terima kasih. Bagus sekali rencananya. Saya mendukung sekali apa yang akan dilaksanakan Bubat. Semoga nanti dalam pelaksanaannya bisa sukses sesuai dengan harapan. Terima kasih. Observasi. CGP mempraktekkan rangka CGP melakukan observasi pembelajaran di kelas rekan sejawat. CGP membuat catatan lembar observasi sebagai data yang akan digunakan pada pasca observasi dan kegiatan perencanaan sebelum observasi, supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching, dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sudah sahur semua? Sudah. Semangat? Semangat. Meskipun bulan Ramadan, bulan puasa, menuntut ilmu, tetap harus semangat, ya. Untuk pagi ini semoga agar kegiatan pembelajaran kita berjalan lancar, maka salah satu untuk memimpin. Siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Siapa hari ini yang tidak masuk? Bella. Masih sakit ya? Sama Erin? Ya. Oh ya. Ya, semoga Bella cepat sembuh ya. Amin. Erin juga demikian, semoga cepat sehat. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita, yaitu tentang interaksi sosial dan dinamika sosial ya. Pada seperti kesepakatan kita minggu kemarin, bahwa minggu ini kalian akan mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok ya. Sudah siap ya? Sudah. Ya, oke, terima kasih. Karena kalian sudah siap, maka di sini akan langsung saya tayangkan sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Kelompok yang pertama yaitu kelompok tentang kebutuhan. Kelompoknya siapa? Anissa. Ayo monggo, kelompoknya Anissa mempersiapkan diri. Baiklah anak-anak, silakan kalian saksikan hasil kerja diskusi kelompok dari kelompoknya Anissa. Silakan Anissa dan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang kebutuhan dan kelangkaan. Kelompok kami yang beranggotakan saya, Noviana Nurhaliza, saya Ansa Nurhaliza, akan mempresentasikan kebutuhan adalah hasrat. Pengertian kebutuhan. Kebutuhan adalah hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi dapat mempengaruhi kelangsungan hidupnya.
Sedangkan keinginan adalah hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi tidak mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Kak Feria sama Wiji sama siapa kelompoknya? Ayo, yuk segera persiapkan diri. Yang lain menyimak, perhatikan. Jika ada yang perlu ditanyakan, jika perlu ada yang disanggah silakan disanggah, ada yang perlu mau ditambahkan silakan ditambahkan. Bagaimana kelompoknya sudah siap? Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Saya Rafalia Samina, saya Lucia Francisca. Manusia melakukan berbagai macam tindakan agar semua kebutuhan terpenuhi dan dapat mencapai kemakmuran. Segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Tindakan ekonomi. Perhatikan gambar. Setiap orang melakukan kegiatan selalu didorong oleh keinginan memperoleh sesuatu. Keinginan atau alasan yang mendorong manusia melakukan tindakan ekonomi disebut motif ekonomi. Motif ekonomi 1. Motif memenuhi kebutuhan. Melakukan berbagai kegiatan ekonomi untuk memperoleh penghasilan. Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Bagus-bagus semua. Di sini kelihatan kalian itu sangat kompak dan saling melengkapi. Ya, terima kasih. Untuk bab ini saya rasa kalian sudah menguasai. Mungkin dirasa ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada? Jadi demikian. Terima kasih. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan dengan ulangan harian. Silakan dipersiapkan ya di rumah. Silakan berdoa dulu. Siapkan doa mulai. Doa selesai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasca observasi, CGP mempraktikkan pemberian umpan balik berbasis coaching dan percakapan coaching atau refleksi dan kalibrasi. Percakapan perencanaan juga dihadirkan sebagai bentuk perencanaan pengembangan diri guru ke depannya. Selamat siang Bu Bat. Siang juga. Kita ini mau ngobrol-ngobrol sebentar ya sesudah kita pelaksanaan supervisi. Oh, iya. Jadi saya ingin menanyakan bagaimana tadi, apakah menurut Bu Badriatus tujuan dari pembelajaran yang ingin Bu Bat capai itu seperti apa? Ya, alhamdulillah menurut saya tujuan pembelajaran yang ingin saya
sampaikan ke anak-anak itu sudah tercapai. Lalu strategi yang diterapkan sudah sesuai? Iya, untuk materi ini memang cocoknya strateginya anak-anak itu berkelompok mendiskusikan sesuai dengan tema masing-masing. Oke. Menurut Bu Badriatus, apa nih yang masih bisa untuk dikembangkan lebih lagi dari strategi yang dipakai, terus dari metode pembelajaran yang digunakan? Itu kira-kira apa yang bisa dikembangkan lagi? Menurut saya anak-anak itu sudah bagus dalam menggunakan mereka mengekspresikan dan menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Ada yang dalam bentuk video, ada yang dalam animasi, dan bermacam-macam. Itu sudah kreatif anak-anak. Mungkin di sini perlu dikembangkan lagi, anak-anak diberi kebebasan lagi untuk mengekspresikan, mengeksplor potensi yang ada pada diri mereka. Oh ya, berarti sudah ada ini ya, diferensiasi pengelompokan nanti si anak ini lebih suka untuk media yang gambar mungkin, yang ini untuk video atau audio ya. Ya, bagus sekali. Terus masih ada kendala atau hambatan yang dihadapi? Secara umum tidak, cuman ada masalah sedikit ketika anak-anak itu mencari sumber informasi karena letak sekolah kita itu sinyalnya agak susah, jadi mungkin hanya di situ. Ya, baik. Menurut Bu Badriatus, setelah melaksanakan pembelajaran itu dengan berbagai konten ya, berbagai sumber yang ada, terus menginginkan produk yang dihasilkan pun berbeda. Menurut Bu Badriatus, ada nggak perbedaan perasaan siswa? Mungkin dari yang sebelumnya hanya monoton seperti itu saja, sedangkan ini kita menggunakan berbagai media, tugas yang diinginkan pun bermacam-macam. Itu bagaimana perasaan siswa? Kalau saya melihat dari ekspresi anak-anak itu nyaman, suka, enjoy. Apalagi ketika mereka bisa mengekspresikan, bisa menunjukkan potensi mereka, bisa misalkan lewat video atau apa, mereka punya potensi itu, jadi anak-anak itu merasa bangga dengan dirinya, hasil karya mereka masing-masing. Iya, oke. Untuk nilai, rentang nilai dari 1 sampai 10 pembelajaran yang sudah dilaksanakan itu menurut Bu Badriatus memiliki nilai berapa? Menurut saya untuk bab ini, tema ini, anak-anak ya sekitar 8. Oh ya, berarti sudah bagus ya. Jadi secara klasikal itu sudah istilahnya ya udah memenuhi semua untuk nilai ya. Lalu untuk langkah selanjutnya, nih rencana tindak lanjutnya setelah pembelajaran ini dengan rentang nilai yang seperti itu, apakah dipertahankan ataukah ditingkatkan menurut Bu Badriatus? Kalau bisa ya ditingkatkan dan dengan cara mungkin anak itu lebih diberi ruang untuk mengeksplor potensi mereka, diberi kebebasan yang dengan pakem tertentu, dan mungkin mereka diberi kesempatan untuk lebih berada di luar kelas, jadi mereka merasa nyaman, merasa enjoy dalam proses pembelajaran. Ya, berarti sudah sesuai dengan apa yang direncanakan pemerintah untuk Merdeka Belajar ya Bu ya. Baik, terima kasih sekali waktunya Bu Badriatus. Semoga nanti ke depannya kita bisa menjadi guru yang memerdekakan siswa, yang bisa mengantarkan siswa menuju kesuksesan di hidupnya. Amin. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Demikian aksi nyata modul 2.3. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Salam dan bahagia.